Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai termos sederhana. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Renal Afrison, SPD, MPD. Dan anggota kelompok yaitu ada Lestari dengan NIM 233.015, kemudian ada Muhammad Rifanza Aulia dengan NIM 233.018, kemudian ada saya sendiri yaitu Rizky Rohimah Lubis dengan NIM 233.033. Baiklah, yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai teori dasar, yaitu dijelaskan oleh saudari kita Lestari. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Nah, satu termodinamika berbunyi kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Secara matematis itu dapat ditulis Q sama dengan delta U ditambah W. Seperti yang telah kita ketahui bahwa energi di alam dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alamiah maupun melalui rekayasa teknologi. Selain itu, energi bersifat kekal tidak dapat dibangkitkan dan dapat dihilangkan, namun juga terjadi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa ada pengurangan dan penambahan. Prinsip ini disebut sebagai prinsip kekekalan energi. Nah, penerapan hukum satu termodinamika ini pada proses adiabatik adalah pada cara kerja termos air panas. Prinsip kerja termos ini sangat sederhana, di mana termos berfungsi sebagai tempat menyimpan air, tetapi juga berfungsi untuk menjaga sebagai air agar tetap panas. Di mana dengan kata lain tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos, yaitu air panas dengan lingkungannya, karena tidak ada pertukaran kalor dari sistem dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik, termos dapat mempertahankan suhu yang ada di dalamnya. Termos merupakan contoh sistem terisolasi dalam termodinamika. Nah, pada termos terdapat proses adiabatik yang tidak dapat memungkinkan untuk kalor masuk ataupun keluar oleh sistem, di mana Q-nya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, kerja atau usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi di dalamnya, atau W sama dengan delta U, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungannya, dan tidak ada perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungannya yang mengakibatkan tidak terjadi pertukaran temperatur. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lestari yang telah memberikan penjelasan mengenai teori dasar termos sederhana tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan termos sederhana. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan termos sederhana yaitu yang pertama ada botol kaca, kemudian ada cutter, aluminium foil, botol plastik yang berukuran 1,5 liter, kemudian ada isolasi besar dan isolasi kecil, dan ada gunting. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan proyeknya yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, seluruh badan botol kaca yang telah kita sediakan itu kita gulung dengan kertas aluminium foil. Setelah kita gulung dengan kertas aluminium foil, kemudian kita gulung lagi dengan isolasi. Nah, setelah itu kita gulung lagi untuk yang kedua kalinya. Botol kaca yang telah kita gulung dengan aluminium foil itu kita gulung lagi dengan aluminium foil dan juga kita rekatkan lagi dengan isolasi. Jadi tahap tersebut ada 2 kali dilakukan. Nah, setelah itu botol plastik itu dipotong bagian lehernya. Setelah itu badan botol plastik dipotong dan disediakan dengan ukuran dan disesuaikan dengan ukuran botol kaca. Nah, botol kaca yang telah dilapisi dengan aluminium foil selama 2 kali tersebut dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah itu badan botol plastik yang sudah kita potong tersebut disatukan kembali atau direkatkan dengan isolasi. Nah, kemudian ada prosedur percobaannya, yaitu yang dimana sediakan 1 gelas air panas yang sudah disiapkan, kemudian air panas dimasukkan ke dalam gelas kaca termos sederhana yang telah kita buat tersebut. Nah, kemudian diamkan dengan variasi waktu yang diinginkan, bisa saja 3 jam, 2 jam, ataupun 1 jam. Nah, masukkan juga air panas ke dalam cangkir sebagai pembandingnya, yaitu pembanding antara air panas yang ada pada termos dengan air panas yang ada di cangkir tersebut. Setelah itu bandingkan suhu yang ada pada botol kaca dengan air panas yang telah kita sediakan pada cangkir tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa teman dan bapak lihat di link video percobaan yang telah kami sediakan pada PPT dan juga pada makalah kami. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembahasan dan kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, yaitu akan dijelaskan oleh saudari kita Muhammad Rifanza Aulia. Kepada saudari tersebut dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membahas tentang proyek yang kami buat, yaitu berdasarkan hasil percobaan tersebut,
bahwa air panas yang terdapat di dalam termos suhunya tetap terjaga. Hal ini karena wadah utama termos adalah botol kaca yang merupakan isolator, yang kemudian dibalut lagi oleh aluminium foil yang merupakan juga bahan isolator yang dapat mencegah panas tidak keluar, dan ditutup lagi dengan botol aqua yang berbahan plastik, yaitu yang merupakan isolator. Kemudian botol kaca tersebut ditutup lalu diisi air panas agar suhu tersebut tetap terjaga. Ketika ditunggu selama 2 jam, air panas yang berada pada termos sederhana tersebut tetap terjaga suhunya. Akan tetapi setelah 3 jam air panas tersebut mulai dingin atau suhunya mulai berkurang. Banyak sistem terisolasi buatan yang tidak ideal atau bisa terjadi pertukaran energi walaupun jumlahnya sangat kecil. Ini yang mengakibatkan suhu dalam termos itu berubah karena sistem terisolasinya tidak ideal. Jadi kesimpulan dari proyek kami yaitu prinsip yang digunakan termos sederhana ini adalah prinsip sistem terisolasi. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik, yaitu yang mana bahannya dapat menghambat atau tidak dapat memungkinkan terjadi interaksi antara sistem dengan lingkungannya atau antara lingkungan dengan sistem. Pada termos terdapat proses adiabatik yang memungkinkan kalor masuk, yang tidak memungkinkan untuk kalor masuk ataupun keluar dari sistem. Bisa dikatakan kalor Q sama dengan 0. Oleh karena itu, kerja atau usaha yang dilakukan gas sama dengan perubahan energi di dalamnya, W sama dengan delta U, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Dan tidak ada perpindahan kalor antara sistem dengan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pertukaran temperatur atau suhu, sehingga suhu air dalam termos akan tetap panas. Akan tetapi meskipun demikian, termos terjadi proses adiabatik, suhu air di dalam termos air tidak tetap. Artinya panas di dalam termos lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi dingin. Mengapa menjadi dingin? Karena seperti penjelasan yang saya jelaskan tadi, yaitu sistem terisolasi itu yang terjadi di sini tidak ideal. Terjadi perubahan energi walaupun jumlahnya sangat kecil. Makanya dalam 3 jam itu suhunya menjadi dingin karena perubahannya sangat kecil terjadinya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.